Wailun tersenah celaka. Dan banyak ulama tafsir memaknai wail adalah neraka. Wail dikulli humazatil humazah, setiap pengumpat dan pencela. Lihat di suratnya humazah. Ayat setelahnya merupakan penjelas siapa itu humazah, lumazah, ya, pengumpat, pencela. Mengumpat itu bahasa Jawa ini nopo? Misuh-misuh. Ya. Bang senengane misuh-misuh, muni-muni itu pengumpat. Kira wong niku kok misuh-misuh kok muni-muni ki ana sebabe mboten? Apa yang membuat orang itu muni-muni, misuh-misuh? Napa jenengan sok gateki wong misuh napa mboten? Tidak cocok, ora cocok mangane napa? Ya. Ora dadi karepe, ngoten nggih. Nggih. Ada kemarahan, ada ketidakpuasan, ada ketidakcocokan, ngoten nggih. Menurut penilaiannya, lalu sebenarnya ada subjektivitas dalam menilai keadaan, sikap, perilaku. Basa Jawane ora cocok karo penemune. Kemudian muni-muni, misuh-misuh, berarti dia punya standar aku. Sing apik aku. Ada persepsi dan penilaian yang subjektif bahwa dirinya yang menjadi ukuran kebenaran, kebaikan, ketepatan dan seterusnya. Orang kalau meninggikan dirinya lalu memandang rendah dan salah pihak lain, ini jenenge wong sing nopo? Sombong. Kenapa orang bisa mengalami kesombongan atau menjadi orang yang ujub dan takabur? Di antaranya kemudian disebut pada ayat berikutnya, alladzi jama'a malan, yaitu orang yang mengumpulkan harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Harta itu bisa menjadi sebab orang mengalami kesombongan, merasa lebih dari yang lain. Orang yang orientasinya adalah harta, kesenangan duniawi, maka kesibukannya adalah jama'a malan wa'addadahu, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kita ingat apa yang disampaikan Nabi, kalau kepada manusia ini diberi satu lembah emas, benati mireng nggih, sampun dereng nggih, nembe mawon.
Kalau manusia diberi satu lembah emas, dia menginginkan 2 lembah. Kalau dia diberi 2 lembah emas, dia pengen 3 lembah. Sampai dia makan tanah, kata Nabi. Artinya ungkapan jama'a malan itu orang yang tidak pernah merasa cukup dengan harta yang Allah berikan, sehingga kecukupan itu tidak didasarkan oleh kuantitas banyaknya harta. Buktine napa? Sing korupsi niku wong sugih napa wong melarat? Nek kalau jenengan sugih sapa? Dari jumlah harta itu sudah berlimpah, nih kok isih korupsi. Jama'a malan. Le korupsi orang mung 10-100 juta sampai triliun, orang cukup miliar triliun. Sak T niku nggih. 1 T niku nek dibagi sak sing do ngaji niki tok pira-pira siji. Yeah. Terus makan ngaji gitu. Nyarke. Sing dianyari napa niku? Oke, omah. Nek bapak sing dianyari napa, Pak? Jawaban ibu-ibu kan mesti mobil, omai gitu kan. Ini nek bapak-bapak beda sing dianyari gitu. Jadi sepanjang hidupnya hanya mengkalkulasi kekayaan. Ad-dadahu, menghitung-hitungnya. Kalau dihitung, lumpuk dihitung. Kenapa sampai perilaku hidupnya begitu? Yahsabu anna malahu akhlata. Dia kira hartanya itu bisa mengekalkan hidupnya. Rumah sana nih badannya akeh ki ora arep mati. Artinya dia kehilangan keyakinan pada kehidupan akhirat karena kecintaan yang sangat kepada dunia itu. Lah nek ngono kahanane ora wangun mlebu neraka niku. Sudah pasti neraka itu. Karena tatkala tujuan utamanya mau dunya mawon wis ora peduli kalih akhirat, wong wis ora percaya. Ya mesti sing dilakoni mung dosa. Ya. Maka Allah mengatakan kala, enggak benar anggapan mereka itu. La yumbadzanna fil hutamah, yang pasti mereka benar-benar masuk ke dalam neraka hutamah. Dan seterusnya sampai akhir surat. Paham ya? Jadi ayat ini ngandake wong sing sombong. Di antara sebab utama kesombongan itu harta yang sangat dia cintai, sampai menghilangkan keyakinannya pada kehidupan akhirat. Lalu perilakunya pasti melanggar aturan, karena sing penting bandani. Maka sudah pasti orang seperti ini akan masuk ke dalam neraka, ya, dengan gambaran yang disebutkan pada ayat itu. Oke, silahkan monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati.
Saya mau tanya tentang ubud dunia. Ya, ya. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu kenapa ada pertanyaan ini, Pak. Ya. Saya juga bertanya sambil curhat ini. Ya. Saya aktif di media sosial, Ya. utama Twitter. Ya. Alhamdulillah, postingan saya itu selalu rame. Puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan impresi. Efek dari situ, saya dapat bagi hasil dari Twitter. Ya. Nah, karena saya lihat bagi hasilnya agak lumayan menurut saya. Ya. Saya melibatkan anak saya untuk jadi admin. Ya. Kemudian itu ada yang bilang karena itu saya hubud dunia. Nah, itu agak merisaukan saya. Ya. Sampai saya bertanya pada diri sendiri, apa iya saya hubud dunia hanya gara-gara itu? Nah, tolong penjelasannya, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya upload ada beragam. Masalah politik, kemudian video-video dari para ulama. Lebih banyak dari Ustadz Hadi Hidayat ataupun Abdul Somad atau Habib Rizik. Ya. Dan itu impresinya tinggi. Contoh waktu MUI mengeluarkan fatwa haram untuk kita mengkonsumsi semua produk yang terafiliasi ke Israel. Fatwa itu saya upload, saya posting, itu ratusan ribu impresinya. Demikian, Tad. Baik, hubud ya. Hubbud dunya artinya cinta dunia. Harus ya. Tresno kalian kadunya. Pertanyaannya, cinta dunia itu apakah mutlak salah? Ya. Baca ayat 14 surat Ali Imran. Surat ketiga ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta kepada apa-apa yang diingini, wujudnya adalah kesenangan duniawi, lawan jenis, anak-anak, harta yang banyak dan seterusnya. Allah telah menjadikan manusia mencintai itu, maka tidak bisa dihilangkan, karena itu bagian dari penciptaan diri kita oleh Allah. Sudah ada potensi mencintai kesenangan-kesenangan duniawi. Satu diantaranya adalah harta. Okay. Dan di ayat 14 itu Allah mengungkap tidak dalam bentuk celaan. Okay. Bahkan kesenangan duniawi atau harta itu di beberapa tempat dalam Quran disebut dengan istilah al-khair. Wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu infakkan berupa khairin, yaitu harta. Harta disebut dengan khair, kebaikan.
Allah tidak mencela. Persoalannya adalah kecintaan kepada harta itu apakah melalaikan kita dari perintah Allah. Ya. Kecintaan kepada segala kesenangan duniawi, dulu pernah kita pelajari itu, marotibul mahabbah, tingkatan cinta, kalau masih ingat ya. Ada mahabbatul ula, cinta tinggi, mencintai Allah, jihad di jalan atas segala sesuatu yang lain. Ada mahabbatul wusta, cinta pertengahan, yaitu mencintai segala kesenangan duniawi, segala sesuatu selain Allah dan Rasul dalam kadar yang diperbolehkan, tidak melebihi cintanya pada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Ada al-mahabbatul adna, cinta rendahan, cinta yang hina, tatkala segala kesenangan duniawi lebih ia cintai ketimbang Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Maka sekedar mencintai segala aksesoris duniawi dalam batas tertentu wajar dan manusiawi. Tapi tatkala hal itu membuat orang lupa, lalai dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu sudah kecintaan yang berlebihan, yang menjadikan kecintaan itu menjadi tercela, cinta yang hina. Nah, sehingga di ayat berikutnya, ayat 15 surat yang sama, Ali Imran, Allah berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khairi min dzalikum." Katakan, hai Muhammad, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik dari semua kesenangan duniawi yang dicintai tadi. Allah tidak langsung menyebut surga, enggak. Tapi diawali dengan lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, baru jannatun, ada surga dengan segala kenikmatan yang disebut. Artinya yang Allah sampaikan adalah sikap perilaku kita terhadap kesenangan duniawi tadi. Manusia mencintai dunia itu wajar, tapi dia harus sadar sepenuhnya segala kesenangan duniawi tidak lebih dari sarana. Sehingga kecintaan kepada kesenangan duniawi sekedar untuk menundukkan dan memanfaatkannya. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau segala kesenangan pada dunia tadi menjadikan ia berusaha untuk menguasai, menundukkan, memanfaatkan yang untuk taat, maka segala kesenangan dunia tadi menjadi al-baqiyatus sholihat, ayat 46 surat Al-Kahfi, yaitu menjadi amal kebaikan yang pahalanya terus menerus mengalir. Ya. Jadi problemnya bukan tidak boleh cinta dengan dunia, tapi kecintaan kepada dunia ini haruslah sekedar sampai batas mendapatkan, menguasai, dan ditundukkan untuk mentaati perintah Allah. Bahasa sederhananya, cari harta yang kamu lakukan tuh buat apa? Bagaimana mendapatkannya, kemana dibelanjakan, di situ yang menjadi kunci. Ya. Kalau semata-mata dapat harta yang banyak, tidak peduli bagaimana memperolehnya dan seenaknya dalam membelanjakannya, berarti kecintaannya semata-mata pada harta itu. Dan ini berarti telah menjadikan harta sebagai ilahnya,
sesembahannya, dia telah menjadi hamba harta, hamba dunia. Karena kepatuhannya, sikap perilakunya dikendalikan oleh kecintaannya pada harta. Tapi kalau ia sangat cermat untuk memperhatikan agar yang ia dapat dari harta yang halal, agar tatkala membelanjakan, menginfakkannya pada sesuatu yang Allah ridho, maka dia berarti mencintai Allah. Dan kecintaan pada harta sekadar untuk dimanfaatkan untuk mewujudkan ketaatannya kepada Allah saja. Dia tidak dilalaikan dari mengingat Allah, tidak dilalaikan dari mentaati perintah Allah. Nah gitu Pak ya. Di dalam satu kitabnya Ibnu Qayyim itu menjelaskan ada tingkatan-tingkatan cinta tadi. Tingkatan tertinggi itu adalah cinta yang menghamba, dan itu hanya boleh kepada Allah saja. Antos dadosaken kita menika ngabdi dateng ingkang dipun tresnani niki namung leres dateng Gusti Allah kemawon. Kalau cinta yang menghamba ini tertuju pada selain Allah, berarti dia telah mempertuhankannya, telah mengilahkannya. Padahal semestinya la ilaha illallah. Tidak ada ilah bagi kita kecuali hanyalah Allah. Nah itu yang disinggung di ayat 165 Al-Baqarah, surat kedua ayat 165. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Ini kecintaan yang menghamba, kecintaan yang sampai mempertuhankan. Orang beriman tidak begitu. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Itu, oke? Okay? Ya, silakan. Ya. Saya dituduh bekerja sama dengan orang kafir dan memperkaya orang kafir. Ya. Walaupun dari situ saya dapat imbalannya, karena setiap postingan saya jumlahnya banyak. Ya. Nah, saya jadi kan tidak baik dengan orang kafir. Pertama, tuduhan itu mesti benar atau belum mesti benar? Tuduhan pasti benar atau belum pasti benar? Yang namanya tuduhan itu pasti benar atau belum pasti benar? Belum pasti benar. Terus sekarang yang kedua, kalau Twitter atau apapun dari teknologi sekarang yang kita pergunakan itu miliknya orang kafir atau bahkan milik musuh, apakah dengan menggunakannya itu selalu berarti kita mendukungnya? Kalau Nabi dan para sahabat dalam peperangan itu bisa ngambil senjatanya musuh, apa kita artinya mendukung musuh? Tidak kan? Tetapi memanfaatkan musuh atau milik musuh atau senjata musuh untuk melakukan perlawanan terhadap musuh. Boleh tidak? Boleh. Bahkan di antara tawanan, orang-orang kafir yang ditawan itu diperintahkan oleh Nabi untuk mengajarkan baca tulis pada beberapa sahabat yang belum bisa baca, sebagai syarat untuk melepaskannya sebagai tawanan. Belajar dari orang kafir berarti boleh, Nabi bilang itu, selama itu tidak merugikan kaum muslimin. Ya, maka yang tengah terjadi adalah kita memanfaatkan senjata musuh justru untuk memerangi mereka.
Kan gitu ya. Ya, jadi tidak benar ya seperti itu, dianggap sebagai apa namanya tadi, mendukung musuh. Justru kita menggunakan senjata musuh untuk melawan mereka ya. Yo nek iso gawe dhewe nyatane ya ora mesti iso. Iya kan? Iya. Nggih niate nggih carane gitu. Itu nggih, masih ada yang lain? Ya. Ya. Enggak nggih. Menyambung pertanyaan Ya. tadi. Terus bagaimana hukumnya kalau kita bekerja sama orang kafir? Ini karyawannya orang kafir. Bekerja dengan orang kafir. Masih ada perusahaan Ya. karena jelas gajinya lebih besar. Lebih kencitanya karena ini lebih besar di sana. Saya kerja dengan orang Muslim. Pilihan seperti ini bagaimana? Bekerja dengan orang kafir ya. Bekerja itu, ini kalau persoalan perspektifnya fikih, bekerja itu masuk persoalan muamalah duniawiyah, bukan ritual peribadatan. Dalam masalah muamalah kaidahnya apa? Al aslu fil muamalah al ibahah hatta yakuma dalilun ala tahrim. Hukum asal muamalah itu ibahah, mubah, boleh, sampai ada dalil yang jelas melarangnya. Sampai ada dalil yang jelas melarangnya itu adalah cermati dalam praktek bekerja bersama orang kafir. Di situ ada hal-hal yang nyata dilarang tidak? Bekerjanya dalam masalah apa? Ada keharaman tidak? Ada syariat yang dilanggar tidak? Ada kewajiban yang ditinggalkan tidak? Perhatikan. Kalau nggak ada, maka kembali ke hukum asal mubah. Ya. Termasuk dalam konteks musuh itu membahayakan Islam dan kaum muslimin atau tidak. Prakteknya Nabi melakukan interaksi muamalah dengan orang-orang kafir selagi tidak membahayakan Islam dan kaum muslimin, tidak jadi masalah. Ya, Nabi menitipkan barang kepada orang Yahudi, sebagaimana sebaliknya orang Yahudi juga sering nitip barang ke Rasul. Menggadekan baju besinya, itu transaksi muamalah juga. Dalam kisah hijrah ke Madinah, Nabi bayari orang kafir untuk menjadi penunjuk jalan. Tapi disarati, kamu nggak usah tanya kami ini siapa, yang penting tak bayari. Artinya keamanan dakwah itu dijaga. Dia mau terima bayaran dan tidak akan tanya apa-apa tentang siapa dua orang ini. Ya. Maka dalam kitab Sirah Nabawiyahnya Syekh Munir Al-Ghutban, beliau mengambil kesimpulan menjadikan atau berinteraksi dengan orang kafir, bahkan memanfaatkan kemampuan orang kafir ini selagi tidak membahayakan Islam dan kaum muslimin atau dakwah, boleh. Karena ini bagian dari proses perjuangan. Kita tidak selalu sudah berada dalam kondisi yang ideal. Seperti saat ini dunia itu tidak dikuasai oleh kaum muslimin, baik ekonomi, bisnis, teknologi, orang kafir yang menguasai.
Ya. Itu bagian dari perlawanan. Ya, bagian dari perlawanan. Tadi kan catatannya selagi tidak membahayakan kaum muslimin atau memberikan keuntungan bagi orang kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Kalau konteksnya Israel, jelas dia melakukan permusuhan terhadap Islam. Maka jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa menguntungkan mereka, kan gitu. Ya. Nah, tapi kalau apa yang mereka miliki justru kita memanfaatkan untuk menyerangnya, itu boleh. Tapi problemnya sesungguhnya pertimbangan dan motivasi dominan kita ini apa? Tadi sampaikan, soalnya dapat bayarnya lebih gede, lah itu sudah duniawi. Ya, tidak ada ghirah terhadap agama sama sekali. Berarti saya yang dipikir mau duit. Ya. Kenapa bekerja dengan orang kafir duitnya luwih gede? Terus nek wis duit gede arep tok nggo apa? Ya nggo seneng-seneng lah donya meneh niku kan. Masa kita selama hidup nggak pernah punya visi perjuangan terhadap agama? Maka yang kita perjuangkan apa sebetulnya? Kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar untuk hidup, apa itu? Monyet juga hidup ya. Bedanya apa karo monyet ya? Nah, urip mau ngurip dok. Maka hidup hanya untuk agama ini, untuk perjuangan ini. Ya. Ya, coba masih banyak orang yang beragama Islam merasa beriman, tidak ada visi keimanan sama sekali dalam kehidupannya. Motivasi terbesarnya mau dunya, terus bedane wong kafir apa niku? Coba. Ternyata kesenangan pada dunia itu sudah menjadi kendali perilaku. Mestinya iman pada Allah jadi kendali. Kenapa kita berbicara, kenapa diam, kenapa bergaul, kenapa bekerja, harusnya motivasi keimanan. Iya, urip itu gua akhirat kok. Nek dunya itu rasa dipikir, rasa diharap-harap diparingi karo Gusti Allah kok. Katen nggih. Kenyataannya kan banyak sekali yang masuk ke sana. Yang dimaksud tahu rambunya gimana nih? Itu apa? Seperti kalau sakit karena masuk serta kalau sakit orang lain muslim itu nanti tidak adanya bahkan atau orang sakit, kalau sakitnya itu mengkhawatirkan ya bisa mengancam keselamatan jiwanya, sementara yang ada paling dekat segera bisa mengatasi rumah sakit kafir, bagaimana? Cari rumah sakit Islam atau begitu sampai orang langsung ditangani, dipastikan dulu ada sing nang orang. Yang seringkali terjadi kan begitu. Ya, sedangkan rumah sakit kafir itu enggak tanya-tanya sing nanggung ono apa langsung ditangani. Padahal mestinya itu akhlak Islam tuh.
Ora mikir arti bayar harus tangani dulu. Ini kondisi darurat yang dalam fikih pun kedaruratan itu bisa membolehkan apa yang tadinya terlarang. Maksudnya kita perlu evaluasi juga. Kaum muslimin dengan rumah sakitnya, dengan sekolahnya, dengan apapun lembaganya harusnya juga akhlak islami. Menolong saudaranya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Orang kafir malah melakukan itu. Ya. Dan saya ya tidak untuk menjelekkan, tapi kita perlu evaluasi. Rumah sakit panti rapih kalau PKU, coba dibandingkan kualitas pelayanannya. Walaupun di tempat orang rumah sakit kafir itu ada patungnya, ada ini, kadang-kadang neng hati orang kepenak itu. Tapi kalau kasusnya adalah orang sakit yang butuh penanganan segera, kena orang segera ditangani, malah dalam dugaan kita yang terbatas bisa parah bahkan mati. Meskipun bisa jadi tadinya terlarang jadi boleh untuk menyelamatkan jiwa. Ad-daruratu tubihul mahdurat, kedaruratan bolehkan apa yang tadinya terlarang. Ini bukan menganjurkan untuk tidak mempedulikan masalah identitas agama tadi. Satu kedaruratan, dua evaluasi agar kita pun melakukan perbaikan. Oke. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berinteraksi, harusnya akhlak Islam itu dipraktekkan itu. Nah, kalangan misionaris kafir itu justru mempraktekkan keramahan, kesungguhan membantu, kerjasama untuk bisa. Nah, ini evaluasi dakwah bagi kita. Oke. Oke Bu, aku sakit cerita saat jadi misionaris seperti apa, programnya bagaimana, planningnya seperti apa. Ya, kerja-kerja dakwah seharusnya sangat cermat dalam melakukan itu. Melakukan program dakwah berdasarkan survei. Dari survei ketemu kebutuhannya apa, dari kebutuhannya adalah menjadi program yang bisa memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi ini evaluasi, introspeksi. Jadi tidak sekedar boleh tidak boleh, halal atau haram. Fikih itu harus mencermati sangat detail seperti itu, sehingga sampai muncul rumusan-rumusan tadi. Sesuatu yang dilarang bisa jadi satu kondisi darurat. Darurat itu kondisi yang mengancam keselamatan jiwa. Dan kaidah ini didasarkan dalil-dalil, ya, Quran maupun hadis yang sahih. Gitu, ya. Jadi mestinya motivasi kita agar sakit kita, sekolahan kita bisa berorientasi pada kualitas terbaik. Ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Sabun, silakan Ibu. Ini pertanyaan ringan Ustaz. Membalas salam itu hukumnya wajib? Ya. Kalau di WA, apakah hukumnya wajib juga? Ya. Memberi salam itu kan bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Memang problemnya begini, di masa Rasul atau di masyarakat Arab itu disebut dengan masyarakat ummi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, ayat 2 surat Al-Jumu'ah. Dialah Allah yang mengutus
masyarakat yang ummi seorang rasul. Ummi pada satu masyarakat itu bisa dimaknai satu masyarakat yang dominan dengan bahasa lisan. Bukan berarti tidak ada yang bisa baca tulis, ada, tetapi lebih dominan bahasa lisan. Okay. Nah, tetapi memberi atau menjawab salam itu bisa lisan, bisa tertulis. Faktanya Nabi juga kirim surat kepada para raja, para kaisar, dan digunakan salam di sana. Tatkala raja atau kaisar itu belum menjadi seorang muslim, salam yang dituliskan atas perintah Rasul, bukan Rasul sendiri yang tulis karena Nabi nggak bisa baca tulis. Sahabatnya suruh menuliskan, Assalamu manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Salam diucapkan. Ini juga berarti mengisyaratkan adanya jawaban, karena perintahnya idza hayyitum ahsana minha. Kalau kamu diberi salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal sama, kan gitu. Tidak disebut diberi salam dengan lisan saja, pokoknya dikasih salam, mau dilisankan atau dituliskan, jawablah. Nah, mungkin tidak setiap salam yang dikirimkan jenengan dalam bentuk WA, nggak mungkin semua dijawab pakai tulisan. Ya sudah, dijawab saja Waalaikumsalam, dijawab. Atau sekarang pakai apa namanya, voice note, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Atau kalau kita khawatir orang yang bersalam ini misalnya ada indikasi yang tidak baik atau bisa mencelakai kita karena ada kejahatan di media, kan, ya sudah cukup dijawab dengan lisan saja, ya, kita sudah menjawabnya, sudah gugur dari kewajiban menjawab salam. Kata nih Bu, okay. Ya. Saya takut kalian mendapat dosa kalau tidak menjawab. Makanya dia dalam suatu acara pembelian yang menggunakan bismillah tidak menggunakan. Dari situ ya, sumbernya dari Kiai Beling Janun, ya. Satu sudut pandang, padahal agama memerintahkan afsus salam, sebarkanlah salam. Nabi sendiri dawuh, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Sahabat namanya Abdullah bin Umar itu langsung mempraktekkan, tiap ketemu orang langsung ucapkan salam. Apakah hanya karena khawatir orang itu tidak melaksanakan terus kita milih tidak melakukan apa yang diperintahkan Rasul? Rasa tak kandani nek do ngerti tidak malah dosa ngono. Nek ngono rasa ngaji ndak dadi ngerti malah dosa kabeh. Ya enggak begitu tuh logika macam apa, kan? Justru kita mengajak orang untuk mengamalkan bersama-sama. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Sampun. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh, tadi setengah Pak Zain, silakan. Iya. Berjualan ada dua pelanggan atau dua pembeli, yang pembeli satunya yang non dan mau membeli dengan harga atau mau langganan dengan harga lebih dari Menurut jenengan keuntungan itu apa? Ya. Keuntungan itu duit sing ngapeh apa seduluran? Ya. Seorang muslim orientasinya tidak semata-mata duniawi. Mugi manfaat, pangapunten lepat kirangipun kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konangan saya.